dari modul 3.3 dari pendidikan guru penggerak ini yang akan membahas mengenai program yang berdampak positif kepada murid. Nah, dalam video kali ini akan menjelaskan mengenai tahap B dan A. Kira-kira seperti apa? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Sebelum kita membahas mengenai program lebih lanjut, kita lebih dahulu harus mengetahui apa itu Bagja. Jadi Bagja merupakan model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sebagai sebuah model perubahan, Bagja dapat digunakan guru untuk mencapai visi pembelajaran di kelas. Visi pembelajaran dapat didekati dengan tujuan antara berupa prakarsa perubahan. Nah, ini dia prakarsa perubahan yang sudah saya rancang untuk program pendidikan guru penggerak ini, yaitu menjadi pribadi yang percaya diri untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kehidupan dalam kegiatan podcast anak muda. Yuk kita bahas tahapan Bagja yang pertama, yaitu dari B, yaitu buat pertanyaan. Pada tahapan ini, tindakan diharapkan pada tahap ini adalah dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa perubahan yang sudah dibuat. Dan yang pertama di sini adalah membuat pertanyaan, yaitu bagaimana kita dapat menciptakan jiwa percaya diri murid untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman hidupnya. Nah, di sini untuk yang pertama, tindakan yang diperlukan oleh kami adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, yaitu kebetulan sebelumnya saya juga pernah berdiskusi dengan kepala sekolah bersama atau didampingi dengan pengajar praktik. Dan di sini juga kita akan berdiskusi dengan rekan sejawat, serta kita juga berdiskusi dengan peserta didik atau murid itu sendiri. Di sini saya sebagai pendidik juga memberikan penekanan kepada anak-anak atau kepada murid bahwa tujuan dari kegiatan ini akan bermanfaat sekali bagi orang lain, gitu ya. Nah, rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid di sini melakukan dialog atau musyawarah dengan kepala sekolah, guru, bahkan dengan peserta didik. Nah, terkait dengan voice, choice, dan ownership, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan siapa narasumber yang akan dibahas selanjutnya dan waktu syuting dan merencanakan waktu syuting, kira-kira seperti itu. Dan di sini karena saya juga memulai dari kelas saya sendiri, kelas kecil, sehingga ini yang kami lakukan kali ini. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap ambil pelajaran. Di sini tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei, atau bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak dari pihak sekolah. Nah, di sini pertanyaan untuk bagian atau tahap ambil pelajaran adalah aktivitas apa yang dapat dilakukan oleh murid untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman hidup atau prestasi mereka, terutama sesuai dengan bakatnya. Di sini tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi adalah melakukan identifikasi bersama guru dan murid tentang bakat murid atau pengalaman hidup murid yang dapat dibagikan pada murid lainnya, yaitu tentu saja yang akan kami jadikan tema dalam podcast perdana ataupun yang kedua. Terus rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid di sini melakukan dialog atau musyawarah dengan guru, bahkan dengan murid itu sendiri. Dalam tahapan ini memberikan hak secara penuh terhadap murid terkait dengan kegiatan dan tema yang akan diambil dalam memenuhi tujuan prakarsa perubahan tadi. Di sini saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berdiskusi. Mereka juga dapat berdiskusi secara mandiri ataupun berkelompok, gitu ya, tanpa didampingi oleh guru, untuk merencanakan apa saja yang dapat dijadikan tema obrolan, apa saja yang dapat dijadikan bahan pembicaraan. Tentu saja sesuai dengan tahap untuk yang kedua. Nah, untuk tahap yang selanjutnya kita bahas di lain waktu ya. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai aksi nyata modul 3.3 terkait dengan program yang berpihak positif kepada murid. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, share, dan bagikan ke semua sosial media yang Bapak Ibu punya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like.